Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lahir dari keluarga bangsawan Bani Tamim. Bahkan ketika dewasa beliau menjabat sebagai kepala suku. Nama kecilnya adalah Abdul Ka'bah. Namun ketika sudah memeluk Islam, namanya dirubah menjadi Abdullah. Abu Bakar lahir tahun 573 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir. Ayahnya yaitu Utsman bin Amir biasa dikenal dengan nama Abu Quhafah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya, Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Beliau lebih muda 2 tahun dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, beliau juga merupakan ayah mertua Rasulullah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an adalah anaknya. Beliau mendapat gelar Abu Bakar karena beliau merupakan laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq atau orang yang berkata benar diberikan oleh Rasulullah padanya karena beliau adalah orang pertama yang meyakini kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Di tangannya pula 6 dari sahabat yang dijamin masuk surga menyatakan keislamannya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ciri-ciri fisik beliau berbadan kurus. Saking kurusnya hingga urat-urat tangannya terlihat. Posturnya tinggi sedang. Rambutnya lebat dan berkulit putih. Beliau senang memakai hina, sejenis pewarna alami dari tumbuhan. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang tidak pernah menyembunyikan keimanannya. Bahkan langsung berdakwah mengajak penduduk Makkah memeluk Islam sejak hari pertama dia beriman pada Allah. Beliau juga adalah orang yang banyak memerdekakan budak yang disiksa dengan kejam oleh kaum musyrikin karena bertauhid. Salah satu sahabat yang dimerdekakan oleh Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah. Pernah suatu hari saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bertawaf di Ka'bah, sekelompok kafir Quraisy berusaha menganiaya Rasulullah. Ketika itu tak satu pun orang berani menolong Rasulullah. Jumlah kafir Quraisy terlalu banyak dibanding kaum muslimin. Abu Bakar dengan tubuh kurusnya merangsek masuk ke kerumunan masa itu. Beliau berusaha melindungi Rasulullah dengan sekuat tenaga. Akibatnya, beliau yang menjadi amukan massa. Wajahnya bersimbah darah hingga pingsan. Saat menemani Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka singgah di Gua Sur, gua yang terletak di distrik Misfalah, negara Arab Saudi saat ini. Namun, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, Abu Bakar masuk terlebih dahulu. Beliau memeriksa gua itu. Ditutupnya semua lubang yang ada di dinding gua itu dengan kain yang dibawanya, hingga tersisa 2 lubang yang tidak bisa ditutup karena kain sudah habis. Akhirnya Abu Bakar menutup kedua lubang itu dengan kedua kakinya. Setelah itu Rasulullah masuk ke gua dan tidur di pangkuannya. Tanpa diduganya, lubang itu adalah sarang binatang berbisa. Kakinya disengat oleh binatang berbisa itu. Namun beliau tidak menggerakkan sedikit pun kakinya karena khawatir Rasulullah akan terbangun. Sengatan itu begitu sakit hingga Abu Bakar meneteskan air mata. Air mata itu jatuh ke wajah Rasulullah dan membangunkannya. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, mengapa ia meneteskan air mata? Beliau menjawab, kakinya telah disengat binatang berbisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusapkan air liurnya ke kaki Abu Bakar dan berdoa. Seketika itu, rasa sakitnya menghilang. Sebagaimana telah diketahui bahwa gelar As-Siddiq yang didapat Abu Bakar adalah sebab dia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Abu Bakar meminta Rasulullah agar menjelaskan tentang Palestina dan Masjidil Aqsa kepada penduduk Makkah, di mana semua orang tahu bahwa Rasulullah belum pernah ke Palestina. Namun setelah peristiwa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjelaskan keadaan Palestina dan Masjidil Aqsa dengan detail. Hal itu membuat sebagian kaum muslimin yang goyah imannya kembali menguat. Dalam beberapa perang besar pun, Abu Bakar tidak mau ketinggalan. Di antara peperangan yang paling terkenal yang diikutinya adalah Perang Badar tahun 624 Masehi dan Perang Uhud tahun 625 Masehi. Bahkan pada beberapa perang yang diikutinya, beliau diberi posisi yang sangat penting, yaitu sebagai pemegang panji peperangan. Di mana panji peperangan ini adalah tanda yang menjadi kunci dari menang atau kalahnya perang. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat,
kaum muslimin berselisih tentang siapa yang akan menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khalifah. Pemuka Ansor dan Muhajirin akhirnya bermusyawarah dan sepakat untuk membaiat Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah. Penunjukan itu bukan tanpa alasan. Rasulullah sering membicarakan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu an kepada para sahabatnya. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dan tidak bisa menjadi imam solat, maka yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai gantinya adalah Abu Bakar. Itulah isyarat bahwa beliau berhak menggantikan Rasulullah sebagai khalifah. Beliau juga adalah seorang yang sangat tawadu atau rendah hati. Beliau baik terhadap semua orang di sekitarnya. Sebelum beliau menjadi khalifah, Abu Bakar memiliki kebiasaan selalu memerah susu dengan tangannya sendiri dan dibagikan pada tetangganya dan anak-anak. Bahkan hal itu masih dilakukannya walaupun sudah menjadi khalifah. Beliau juga adalah seorang yang penyayang. Ketika memerah susu untuk anak-anak, Abu Bakar As-Siddiq berkata pada anak-anak itu, "Kalian mau susu yang berbuih atau tidak berbuih?" Beliau gemar bersedekah dan berbuat baik secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin berbuat baik kepada seorang janda tua yang buta, tapi ternyata sudah ada seseorang yang mendahuluinya. Rumah janda tua itu selalu bersih, rapi dan makanan pun selalu tersedia. Umar penasaran dengan sosok orang yang mengurus janda tua itu. Bahkan janda tua itu pun sendiri tidak tahu siapa yang mengurusnya karena ia buta dan hanya bisa mendengar suara. Ternyata sosok yang begitu baik itu adalah Abu Bakar. Pada hari beliau ditunjuk sebagai khalifah, beliau bukannya senang malah bersedih dengan amanah itu. Dia pun berpidato ketika itu, pidato pertama sebagai seorang Amirul Mukminin. Dalam pidatonya itu, beliau mengingatkan bahwa jika beliau salah maka luruskanlah, dan jika benar maka bantulah. Dalam menjalankan pemerintahannya, beliau berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Supremasi hukum beliau tegakkan. Hukum ditegakkan bukan berdasar status sosial seseorang, melainkan berdasarkan benar dan salah. Namun di balik kerendahan dan kelembutan hatinya, beliau juga adalah orang yang tegas. Tegas pada siapa saja yang berani melanggar aturan Allah. Beliau mengambil tindakan tegas pada orang-orang murtad sepeninggal Nabi, dan beliau juga memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Di zaman kepemimpinannya pula, pendusta Musailamah Al-Kadzab yang mengaku-ngaku sebagai nabi dibinasakan. Beliau juga melakukan ekspansi ke wilayah yang masih diduduki Romawi kala itu. Irak dan Suriah berhasil ditaklukkannya. Jasa beliau yang lain adalah dimulainya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Ide itu muncul setelah tidak kurang dari 700 sahabat yang menjadi penghafal Quran syahid pada pertempuran Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab. Hal itu menimbulkan kekhawatiran ayat Al-Quran akan hilang. Di waktu itu, ayat-ayat Al-Quran masih berserakan di banyak media, seperti di pelepah kurma, tulang, bebatuan, dan hafalan para sahabat. Maka beliau memerintahkan Zaid bin Sabit radhiyallahu an agar mengumpulkan Al-Quran hingga menjadi satu kesatuan. Masa pemerintahannya tidak begitu lama, kurang lebih 2 tahun 2 bulan. Beliau, Abu Bakar As-Siddiq, wafat karena sakit pada 13 Hijriah atau 634 Masehi. Ia dikuburkan di samping makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sesuai wasiatnya sebelum meninggal. Begitu cintanya beliau pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga tempat peristirahatannya yang terakhir pun ingin tetap berdampingan dengan Rasulullah. Kembali, umat Islam merasa berduka yang amat dalam setelah rasa duka yang mereka alami ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Wallahu a'lam bissawab.